Sebenarnya itulah tragedi manusia sekarang. Setelah ada masalah, gitu kan? Ya. Setelah ada penderitaan, barulah kita ingin mencari kebenaran itu. Oh ya, Hey, kita ngobrol lagi iya, di episode kedua. oke. Jadi lumayan menarik sih di episode pertama, respon dari teman-teman juga bagus. Sampai ada gini loh ya kemarin, ada yang chat personal Aras. Dia cerita tentang kehidupannya dia sih. Dia juga pengen nanya ke Ayah tapi melalui Aras gitu. Karena mungkin belum siap ketemu Ayah sih kayaknya. Jadi belakangan ini dia sempat mengalami hal-hal suatu yang mungkin mistis apa enggak ya, nggak tahu juga. Jadi dia katanya itu sedang menerima suatu bisikan, bisikan untuk bunuh diri gitu. Ambil tali, gantung, terus pisau juga tusuk dirimu tusuk gitu. Sampai kejadian sekitar 3 hari yang lalu orang tersebut sudah hampir melakukan bunuh diri. Untungnya dicegah dengan oleh orang tua sama kakaknya sih ya. Jadi dia benar-benar bingung sama dirinya sebenarnya kan, karena juga dia sempat mengalami trauma di sekolah, tempat kerja, dan di lingkungan sosial, apalagi di lingkungan keluarga mungkin ya, traumanya gitu. Jadi dia gini, Ras tolong dong tanyain ke Ayah bagaimana caranya menghadapi suara-suara bisikan itu, karena itu sangat-sangat mengganggu katanya ya. Sebelum tidur itu selalu dapat bisikan. Terus apalagi dia ke tempat umum, tempat yang ramai, seketika langsung panic attack, seketika kayak dicekek gitu, harus dicekek, jantungnya berdebar-debar keras gitu. Dia pengen nanya caranya untuk menghadapi itu bagaimana gitu sih kemarin nanya ke Aras. Oke. Itu bukan masalah yang sederhana, itu sudah kompleks ya, dan tidak bisa kalau memang ingin mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu, baiknya ketemu langsung, karena itu sudah sangat kompleks masalahnya gitu. Dan kebetulan temannya Ras ini sudah ke psikiater, psikolog, tapi setelah ke sana tidak mendapatkan apapun yang dia mau sih. Dan cuma ditawarkan obat dan obat gitulah ininya ya. Memang kalau menurut pemahaman Ayah, kalau kondisinya sudah seperti itu, mau nggak mau memang harus dia bantu obat dulu. Gitu. Ya, nah tapi kalau kita ingin ada perubahan secara permanen, nah disitulah Ayah sebenarnya bisa mendampingi itu. Dan kata kuncinya di sini adalah bagaimana temannya Aras ini berani untuk terbuka gitu, jujur, gitu, open, untuk bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya, sehingga dari situ nanti bisa memahami sumber atau akar permasalahannya di mana gitu. Untuk saat ini sih katanya lagi takut bercerita ke orang gitu ya, karena dari pengalaman dia cerita juga tiba-tiba yang dia cerita juga malah dinasehatin, dikasih solusi ABC, malah dibandingin dengan dirinya sendiri gitu. Jadi dia ngerasa aku perlu cerita tapi kok malah ada yang hujat juga. Aku lu lebih parah daripada kamu kayak gini. Masa kamu gini aja lah, lain-lain gitulah biasanya. Memang perilaku umum di dalam komunikasi hubungan yang kita miliki kan seperti itu. Kalau kita cerita, nanti yang muncul adalah nasihat, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah gitu kan. Sehingga apa yang diberikan itu justru akan menambah konflik di dalam diri. Betul. Gitu. Nah, kembali apa yang Ayah lakukan sebenarnya untuk mendampingi gitu. Dalam hal ini nanti kalau memang temannya Aras itu mendampingi Aras untuk mempelajari diri, self study with love. Ini yang sudah kita bicara kemarin kan. L-nya itu apa? Look and listen, belajar memperhatikan apa yang ada terjadi di dalam diri, sensasi tubuh, pikiran, emosi. O-nya itu adalah open, jujur, terbuka gitu, tanpa menilai benar salah baik buruk gitu.
Jadi mengekspresikan itu karena tujuan kita bukan bicara tentang moralitas ya, bukan bicara tentang sains gitu, tetapi untuk memahami diri, memahami body kita, mind kita, emosi kita, bagaimana kaitannya. Itulah itu open, dibutuhkan keterbukaan itu. Kemudian verify, kita memeriksa apa yang ada di balik pikiran itu, ada pengalaman apa di balik itu. Nah, itu proses menggalinya dan bagaimana melakukan ini dalam satu hubungan yang fun gitu kan, enjoy the process gitu kan. Nah, itu yang bisa kita praktekkan sebenarnya, yang Ayah dampingi orang untuk melakukan itu. Nah, kalau salah ketemu orang yang belum pernah melakukan itu, masih ingat kemarin ya, kita memerlukan seorang pendamping. Gitu kan, pendamping ini bukan teman, bukan suami, bukan istri, tetapi seseorang yang sudah pernah melakukan hal itu, self study itu, sehingga bisa membantu kita. Gitu. Itu poinnya sebenarnya. Nah, sekarang kembali dari melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin kan, sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai sosok manusia, kita ini multidimensi. Gimana itu multidimensi? Yang kemarin kita sudah lalui, sebagai manusia kita memiliki badan, di mana kita bisa beraktivitas, gitu kan? Kemudian ada sensasi di badan kita. Kemudian di balik itu, seperti tadi sebelum Aras bicara sama Ayah, apa dulu yang terjadi? Sebelum mengajukan pertanyaan, sebelum berbicara, apa dulu yang terjadi dengan dirimu? Kayak gimana tuh maksudnya? Berpikir dulu kan? Ya, berpikir dulu. Kan apapun yang harus melakukan pasti ada di pikiran dulu kan? Ya. Itu. Jadi di balik badan tindakan itu ada pikiran, ada perasaan gitu kan? Nah, itulah yang disebut dengan mental emosional. Ada pikiran, ada emosi. Emosi itu menyangkut rasa. Kemudian lebih jauh lagi kita memiliki kemampuan sebenarnya untuk mengetahui, ini benar, ini tidak tepat, gitu kan? Kalau kita mendengar sesuatu, ada yang merasa tersentuh di sini, ada kemampuan dalam diri kita untuk mengetahui bahwa ini benar, gitu. Seperti misalnya contoh lain, kalau Aras pada suatu hari berbuat sesuatu, setelah itu muncul dalam diri Aras, apa yang saya lakukan tadi sudah benar nggak ya? Kok bisa ada keraguan-raguan seperti itu kan? Nah, itu sebenarnya gitu. Ada kemampuan kita untuk mengetahui kebenaran itu. Yang itu bukan pikiran ya? Justru karena adanya kemampuan mengetahui kebenaran inilah pikiran menjadi bekerja seperti itu. Oh, ada hubungannya berarti ya, gitu ya? Saling mempengaruhi gitu. Ini bekerja sebenarnya. Nah, kemudian yang paling dalam dari diri kita, pusat diri kita itulah hidup itu yang disebut sebagai aku gitu. Aku itu hidup artinya gitu. Coba kalau Aras tidak hidup lagi masih bisa bilang aku nggak? Enggak sih. Jadi sebenarnya saat aku bilang aku itu sebenarnya mengacu kepada hidup di dalam diri kita gitu. Anunya ya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami terkait dengan cerita tadi itu adalah tentang pikiran ini. Itu kemarin juga sempat sudah kita bicarakan, kemampuan pikiran yang utama itu adalah memori. Jadi apapun pengalaman yang pernah kita lalui, ya, apa yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasakan dari panca indera kita, semua terekam di pikiran kita. Kemudian kemampuan lain dari pikiran itu adalah membuat satu bayangan ke depan, imajinasi. Apa yang belum terjadi gitu, apa yang akan terjadi, kita sudah bisa membayangkannya. Itu kemampuan imajinasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengalami apa yang terjadi saat ini, pengalaman saat ini. Nah, ini 3 dimensi pikiran itu, kemampuan pikiran. Gitu. Nah, bagaimana sekarang pikiran itu bekerja, gitu kan? Ayah sekarang mengajak Aras kembali ke pengalaman kecilmu. Kalau waktu Aras kecil, kalau ribut main sama teman, biasanya sama kakek sama mbah kalau tinggal di kampung gimana, dilarang? Kalau apa? Ngapain ribut, lompat-lompat segala, mengganggu gitu kan? Ya pernah sih, sering malah.
Pokoknya kadang-kadang kita lagi asik main ceria gitu kan, jangan begitu nanti jatuh, awas hati-hati gitu kan. Iya, iya. Kemudian pengalaman lainnya waktu Aras sakit waktu kecil, mendapat perhatian nggak dari mbah, dari kakek? Ya, pasti Ya. perhatian. Kenapa ya, cerita mbah kakek kan cukup lama Aras tinggal di kampung kan. Nah, pada saat Aras sakit mendapat perhatian. Apa yang Aras pengen dikasih makanan yang enak gitu kan. Bahkan kalau ingin minta sesuatu pas sakit tuh dikasih, yang tadinya nggak dikasih gitu kan. Jadi nyaman sakit ya kalau gitu terus. Nah ini pikiran merekam itu gitu. Kemudian pikiran mengambil satu kesimpulan bahwa kalau saya sakit saya mendapat perhatian. Padahal gini ya, juga ada orang sih yang lagi sakit gitu. Menuntut minta sesuatu, harusnya tuh kamu lebih ke aku perhatian, harusnya kamu tuh luangin waktu ke aku segala macam. Ada lo yang nuntut kayak gitu biasanya. Ya. Jadi itulah akhirnya pikiran itu sendiri membuat satu kesimpulan-kesimpulan gitu, yang akhirnya yang menjadi satu pola pikir atau belief system dalam diri kita tanpa kita sadari. Nah, belief system inilah yang akan selalu bekerja mengendalikan hidup kita. Itu salah nggak ya begitu? Kembali ingat, mempelajari diri, kita tidak bisa menggunakan ukuran salah benar. Ya. Kita harus memahami cara kerjanya sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik. Kalau Aras nggak mengerti cara kerja HP, bisa menggunakan HP itu nggak? Enggak. Jadi masalah justru. Betul. Sekarang ini kita sedang mempelajari cara kerja pikiran itu supaya kita bisa menggunakannya. Gitu. Terus lanjut tadi. Nah, itulah bagaimana pikiran itu bekerja, kan? Kemudian yang sering kita juga dengar, wajar dong aku marah, wong aku dihina, gitu kan? Jadi seolah-olah kalau saya dihina marah, wajar, gitu kan? Kemudian begitu banyak hal lain yang menjadi wajar. Kenapa itu dibilang wajar? Karena itulah yang terjadi secara umum di lingkungan kita. Ya betul. Ya. Nah, sekarang kalau Aras sudah mulai memahami cara kerja pikiran, apakah itu masih wajar? Bisa jadi sih. Sekarang orang menghina Aras gitu. Tapi Aras pada saat itu lagi dalam keadaan gembira, senang, ya. Aras terpengaruh nggak oleh hinaan orang itu? Enggak sih. Enggak. Berarti dihina, marah itu kan bukan sesuatu yang wajar. Sebenarnya ada hal lain yang bisa terjadi selain marah kan? Iya, betul. Bahkan sebenarnya kita pun punya pilihan mau marah atau tersenyum atau balik memuji atau nampar gitu kan? Kan kita punya pilihan sebenarnya. Nah, kita menjadi punya pilihan kalau kita kesadaran dalam diri kita berkembang, memahami akan cara kerja pikiran itu. Itu. Nah, dengan pemahaman inilah yang sebenarnya perlu kita kembangkan, pemahaman tentang pikiran itu. Nah, kalau dalam kasus seperti tadi, mendengar suara ini dan itu, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, memori dalam diri kita itu mengandung muatan emosi kan? Iya, betul. Sekarang, Aras pernah nggak kembali urusan anak-anak gitu? Pernah nggak dipukul sama orang, sama teman gitu kan? Pernah. Nah, sekarang kalau Aras ingat teman itu, ada perasaan marah nggak? Pasti masih ada sih. Kan? Itu. Padahal itu masih sekarang ini Aras dipukul nggak oleh temanmu itu? Enggak kan? Tapi memori itu seakan-akan baru kemarin sih. Nah, itulah kekuatan memori itu. Gak cuma bayangannya, tapi sakitnya itu masih kerasa juga ya. Sakit gimana rasanya di emosi, terus sakit ada pukul gimana gitu, masih kerasa semua sih. Nah, ini yang Ayah bilang, setiap pengalaman hidup kita tuh terekam dengan baik, tersimpan dengan baik nih, apalagi ada muatan emosinya. Nah, sekarang itu kan baru satu kejadian yang Ayah tanya tadi. Jadi tadi Aras kan ada pengalaman dipukul, ya. Sekarang
begitu mendengar saja nama orang itu atau melihat orang itu, Ya. ya, atau melihat orang yang mirip orang itu gitu, tiba-tiba pengalaman itu muncul kan, Ya. emosi masih ada, kemarahan masih ada gitu kan. Ya. Nah kembali ada berapa pengalaman yang menyakiti Aras, yang buat Aras nggak nyaman dalam hidup Aras misalnya. Oh, banyak sekali sih. Banyak kan? Iya, di sosial, terus di sekolah juga sama guru sama teman, banyak sih ini. Nah dan semua itu masih hidup pengalamanmu kan? Ya, betul. Nah sekarang kebayang nggak kalau dalam satu keadaan tertentu semua pengalaman itu tiba-tiba muncul dalam hidupmu? Ya, pernah sih. Nah Pernah. sebenarnya itu pula yang terjadi dengan teman. Apa yang Aras ceritakan dengan teman tadi itu adalah itu. Pada saat tertentu di mana keadaan kita, energi kita begitu lemah gitu kan, pikiran-pikiran ini akan menjadi kuat. Ya. Gitu. Pada saat kita baik lemah secara fisik, secara energi lemah, muncullah pikiran-pikiran itu. Dan itu sering kali lo ya di jam-jam malam biasanya itu mulai semakin kuat dan nggak bisa tidur sampai pagi hari gitu. Ya. Kenapa di malam hari itu makin muncul, makin kuat? Karena aktivitas fisik tidak ada, sehingga yang menjadi kuat itu adalah aktivitas pikiran. Ya. Pada saat siang hari kita aktivitas fisik yang banyak, pikiran itu tetap bekerja sebenarnya. Cuma gitu tidak kita sadari karena energi kita lebih banyak untuk aktivitas di badan kita. Iya. Gitu. Nah sekarang jadi yang kembali dari pengalamannya Aras yang sudah diceritakan tadi. Jadi sebenarnya masalah kita itu adalah pikiran berupa memori, imajinasi ini yang di luar kendali kita. Ya, betul. Ketidakmampuan. Karena kan kita nggak bisa ngontrol kan ini, nggak bisa. Misalkan nih Kak berpikir apa gitu, kita nggak bisa menolak di pikiran itu lah. Semakin menolak semakin kuat kan ini. Nah, itu sebenarnya cara kerja pikiran yang lainnya. Oh, semakin Aras berkata jangan, dilarang gitu, pikiran itu akan semakin kuat. Makanya apapun yang dilarang, Aras dilarang melakukan apa, dilarang, Aras semakin berusaha untuk melakukan itu. Oh iya sih, itu sifat alami termasuknya. Itu sifat alami dari pikiran yang harus kita pahami, sehingga kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Yang lebih sederhana sekarang gini, Aras tahu sifat air seperti apa? Sifatnya apa? Sifatnya dingin ya. kan, kemudian adaptif, taruh di gelas dalam bentuk gelas gitu kan. Sifat api panas, bisa membakar gitu kan. Nah sekarang kalau Aras sudah memahami sifat ini, Aras kan tahu cara bagaimana memperlakukan air, bagaimana memperlakukan api kan. Iya betul. Nah kalau Aras tidak memahami sifat api, sifat air, apakah Aras bisa memperlakukan api dengan air dengan tepat? Enggak kan. Membahayakan justru kan. Itu dia, akan bisa membahayakan, mencelakakan diri kita. Nah inilah yang dari self study with love yang kita lakukan itu, kita bisa memahami sifat cara kerja pikiran itu seperti itu sehingga kita bisa menghadapinya gitu. Nah sekarang kalau kita bertanya bagaimana cara menghadapinya gitu, kita memahami cara kerja pikiran. Yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa aku bukan pikiran itu. Tapi kan sering banget lupa ya, karena saking kuatnya pikiran itu, seolah-olah pikiran itu adalah aku dan pikiran itu mengendalikan kita gitu kan. Iya. Nah itulah masalah kita sekarang. Jadi tanpa sadar gitu kan, tanpa sadar karena kebiasaan kita melihat keluar terus, kita mengidentikan badan ini adalah aku, pikiran ini adalah aku. Jadi apa yang terjadi dengan badan, apa yang terjadi dengan pikiran, itu juga yang terjadi dengan aku, diriku itu. Sebagai hidup, sebagai jiwa itu gitu. Nah untuk kita bisa keluar dari permasalahan pikiran itu, artinya saya harus belajar melihat pikiran sebagai pikiran, bukan aku. Itu susah sih. Ya susah karena kita sudah sekian lama mengidentifikasikan diri dengan badan dan pikiran ini. Untuk mengembalikan proses itu memang perlu dilatih setiap saat, menguatkan kesadaran kita sebagai hidup yang bisa
melihat, mengamati, mengetahui pikiran dan badan itu aktivitasnya gitu. Nggak ada solusi lain menurut saya. Gitu. Berarti untuk solusi pertama itu bukan solusi sih, apa ya tepatnya ya? Harus terbuka ya, pertama terbuka dengan seorang pembimbing atau coach kan gitu ya. Iya. Jadi kembali pendekatannya itu ya self study with love. Melatih diri untuk melihat ke dalam diri apa yang terjadi, sensasi tubuh apa yang saya rasakan. Nafas saya seperti apa? Seperti sekarang Aras ngomong seperti ini bisa menyadari nggak nafasmu pendek, panjang, halus? Bisa sih. Oke, good. Tapi itu sih ya kadang kalau pengalaman pribadi nih ya untuk mempelajari diri itu kadang ada ketakutan loh ya, ada rasa nggak terima gitu. Ujung-ujungnya bisa menyalahkan diri juga loh jadi. Ya, karena terkait itu tadi menyalahkan. Nah ini juga reaksi kita. Reaksi, kalau kita bicara reaksi itu dari pikiran itu sebenarnya ada dua, fight atau flight, melawan atau lari gitu. Dalam konteks tadi biasanya kita kalau kita merasa tidak nyaman, tidak terima, fight-nya kita menyalahkan orang lain. Tidak ada yang bisa disalahkan, kita flight, lari, kita menyalahkan diri kita sendiri. Iya sih. Nah, saat kita menyalahkan orang lain maupun menyalahkan diri sendiri, itu sudah melanggar prinsip yang kedua, yaitu open itu. Karena apa? Saya lari, saya melawan, kan lahir dari satu pemikiran ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah kan? Iya, betul. Gitu. Bagaimana saya melihat apa adanya, apa yang terjadi, pikiran apa yang muncul, cukup diperhatikan tanpa menilai ini baik, ini buruk, benar, salah gitu. Ya. Untuk tadi sih pemahamannya bagus kan ya, pemahamannya ya. Dan itu untuk Aras mungkin itu kadang bertahan hanya sebentar. Besok atau lusa udah lupa lagi, keseret lagi oleh pikiran yang liar-liar lah macam gitu. Betul. Ya, Ayah sangat memahami dengan jelas apa yang Aras sampaikan itu. Karena kembali apa yang kita lakukan sekarang ini pun kita baru sebatas pikiran kan, baru sebatas pemahaman kan. Iya, betul. Itu. Nah, pemahaman ini ingat harus kita bisa ekspresikan dalam tindakan. Itu. Bagaimana menerjemahkan kesadaran ini dalam bentuk tindakan, dalam bentuk latihan, itulah yang perlu kita kerjakan. Kemudian di sisi lain adalah keberadaan kita kembali sebagai ini kan kompleks nih. Ada badan, ada pikiran. Nah, badan kita pun perlu kita urus. Betul. Karena badan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi badan. Coba kalau Aras sekarang kita lagi ngobrol begini, kebelet ingin ke belakang, terpengaruh nggak pikiranmu? Iya, pasti. Itu badan tuh mempengaruhi pikiran. Makanya badan harus kita urus, pikiran pun harus kita perhatikan gitu. Bagaimana mengurus badan? Ya ini kaitannya adalah dengan kalau kita ngomong badan urusannya ada 3. 1, makan. 2, istirahat. 3, aktivitas. Nah, yang makan ini yang sangat-sangat mempengaruhi badan, mempengaruhi pikiran kita. Ya betul sih. Kalau gitu. Makanan memang ngaruh banget sih gini. Nah, itu. Oh iya, untuk tadi nih. Yang suara-suara itu berarti kan bukan makhluk halus atau yang lain-lain kan, masalah mistis, tapi itu memang dari memori yang berapa tadi yang bilang tuh, yang berisi emosi gitu ya. Betul. Jadi kita memori kita memiliki ada memori yang kuat, memiliki mengandung muatan emosi di dalamnya. Itu menjadi fragmentasi gitu, gumpalan-gumpalan pikiran, kelompok-kelompok pikiran ini. Seperti yang tadi pengalaman Aras kan, satu pengalaman memiliki emosi tertentu, pengalaman lainnya lagi. Ini banyak sekali. Pikiran kita itu tidak terbatas, isinya itu luar biasa. Begitu banyaknya kita akan pernah bisa ini. Iya sih. Nah itulah yang muncul karena pengaruh lingkungan, bagaimana orang melakukan kita, kondisi lagi drop, muncullah semua itu. Iya. Selama ini juga gini ya,
orang menyalahkan tentang lingkungannya sih. Gara-gara perilaku orang ke dia, mungkin dari orang-orang terdekat juga sih gitu. Perlakuan yang kurang baik mungkin bagi dia sih. Kekerasan dalam rumah tangga mungkin itu terjadi juga di rumahnya gitu. Kembali, kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi di luar diri kita, lingkungan kita. Iya betul. Tapi apa yang terjadi di dalam diri kita mestinya punya kendali dong. Nah, masalahnya adalah kembali ketidaktahuan kita, apa yang harus saya kendalikan, siapa yang mengendalikan gitu kan. Ketidaktahuan itu. Nah, itulah self study with love itu untuk menguatkan itu. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita memahami cara kerja pikiran, apapun yang kita alami saat ini sebenarnya tanggung jawab kita sepenuhnya. Iya sih betul. Kenapa? Karena apapun perlakuan, apa hasil yang saya terima ini kan karena lahir dari tindakan saya kan. Sebelum bertindak ada apa dulu? Pikiran kan. Artinya apapun tindakan saya karena pikiran saya. Jadi apapun hasilnya karena saya dong. Iya juga sih. Nah terus kalau saya ingin perubahan, di mana saya merubah? Dari pikiran inilah yang harus kita rubah. Selama ini kita cuma merubah tindakan, pikiran gak berubah, hasilnya akan kembali seperti yang sebelumnya. Ada juga kasus gini ya. Di saat kita kan sudah melakukan hal yang benar, yang tepat, kayak bekerja, terus melakukan tanggung jawab di rumah, tapi di pihak orang rumah rumah tetap selalu menyalahkan ke anaknya gitu. Terus anaknya ini menjadi pelampiasan dari masalah orang tuanya, mungkin masalah dengan temannya atau tempat kerja. Otomatis kan anak ini menjadi menjadi tempat sampah lah bilangnya. Dan anaknya kan nggak tahu apa-apa ya. Dan anak ini justru kan menjadi terbebani juga kan dari masalahnya, dari caci makinya, belum lagi hal-hal lain gitu. Nah itu gimana menyikapi kasus seperti itu? Itu yang ayah ingatkan Aras. Aras harus belajar untuk bagaimana menjadi sosok pribadi yang mandiri. Mandiri artinya satu, Aras bisa mengurus keperluanmu apa, Kedua, memenuhi kebutuhan hidupmu dengan umurmu sekarang, keahlian yang sudah miliki mestinya bisa memenuhi kebutuhan hidupmu kan, artinya bekerja, berpenghasilan. Kemudian ketiga, mandiri secara mental emosional. Bagaimana saya bisa mandiri secara mental emosional? Itulah bagaimana saya mengembangkan kesadaran saya sebagai hidup yang di mana sebagai hidup saya memiliki badan, pikiran dan emosi ini. Sehingga badan, pikiran, emosi ini gitu mengikuti kehendak, keinginan kita sebagai hidup. Itu bukan sebaliknya. Nah, itu mandiri itu yang penting, nak. Kalau Aras kemarin sempat nyinggung, kenapa dunia pendidikan kita tidak ini? Nah, inilah apa yang terjadi sekarang ini. Kehidupan kita kan sangat kompleks kan. Lingkungan orang tua mempengaruhi kita, pendidikan mempengaruhi kita, guru, teman-teman gitu. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu diri kita, inilah yang akan membentuk diri kita. Orang lain yang membentuk. Orang lain, keadaan yang membentuk diri kita. Kembali pertanyaan ayah ke Aras. Aras mau nggak hidupmu dibentuk, diatur oleh orang lain? Enggak sih. Enggak. Ini yang harus ingat. Kemudian sebenarnya Aras, apa yang Aras cari dalam hidupmu? Kebahagiaan itu. Kebahagiaan kan? Itu kebahagiaan ada di dalam atau di luar? Di dalam diri. Nah, itulah pentingnya memahami diri, mempelajari diri ini. Itu. Nah, salah satu upaya kita mempertahankan kesadaran kita, mengembangkan kesadaran kita adalah melalui dialog seperti ini untuk mengingatkan diri. Apakah ini cukup? Tidak cukup. Harus kita terjemahkan dalam tindakan. Tadi harus sudah tahu, kalau saya makan berlebihan atau makan jenis makanan tertentu, badan saya terasa berat, gitu kan? Itu pun proses mempelajari diri itu. Artinya saya harus menghindari makanan ini, jenis makanan ini, jumlahnya, gitu. Itu bagian dari mempelajari diri itu. Jadi kembali, sebenarnya bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman hidup kita. Masalahnya sekarang ini kan kita nggak belajar dari pengalaman hidup. Iya sih. Kita mengulangi kesalahan yang sama terus gitu kan.
Nah, kembali ke poin tadi, jadi pentingnya itu sebabnya ya selalu mengingatkan, jadilah pribadi yang mandiri, kemampuan untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita, mandiri secara mental emosional, yang artinya saya tahu siapa saya, apa yang saya mau, ya, apa yang saya mampu lakukan, gitu kan. Termasuk juga saya mengetahui kelemahan diri saya mengakui jujur dengan kelemahan diri, bagaimana saya bekerja untuk mengatasi itu. Gitu. Kalau mandiri itu kan goalsnya ya. Nah sebelum mencapai mandiri itu kan tentunya itu dah yang di awal tadi. Kelemahan bukan goals. Mandiri maksudnya. Iya, mandiri. Mandiri goals. Itu dah untuk mencapai kemandirian itu kan masih ada rintangannya ya. Seperti di awal tadi, masalah tentang pikirannya, masalah tentang mental, emosi gitu. Jadi perjuangan untuk mandiri itu susah sih, lumayan susah lah. Belum lagi kalau mandiri kan mandiri secara finansial, materi, mental. Coba perhatikan, kalau mandiri itu susah, mikirin itu sulit, gitu kan. Nah itulah penilaian, kesimpulan yang kita buat terhadap segala sesuatu. Sekarang kalau Aras menilai itu, aduh itu susah gitu. Itu Aras terdorong untuk melakukannya itu atau akhirnya menyerah untuk tidak melakukan itu? Terdorong pastinya sih. Terdorong. Tapi setelah setengah jalan, beneran susah. Terus yang berkata susah, yang mengatakan susah itu siapa? Pikiran sih sebenarnya. Itu. Pemikiran diambil dari pengalaman trauma di hal-hal buruk lah gini. Ya, kan. Artinya kembali Aras itu dikendalikan lagi oleh memorimu kan? Iya. Mendengar ini susah, berat gitu kan? Iya. Karena memori kan sangat melekat dan itu yang menghidupi, bukan menghidupi sih, apa jadinya ya? Yang menggerakkan kita untuk saat ini kan. Nah, memori itu kan. Betul. Jadi siapa kita saat ini digerakkan oleh memori itu, bukan oleh kesadaran itu. Iya sih. Kalau kita digerakkan oleh memori, kita menjadi reaktif. Gitu. Tahu sama ini beda ya? Tahu sama apa namanya? Kesadaran beda. Sama apa beda tuh? Tahu sama kesadaran. Harus tahu nih kalau ini memori gitu. Terus kesadaran itu lebih tinggi gini apa gimana sih kalau kesadaran itu? Karena kan orang nggak bisa bedain. Kayak rokok, misalkan ngerokok. Harus tahu kalau rokok itu bahaya. Tapi masih ngerokok gitu. Kalau orang sadar udah berhenti ngerokok gitu ya, umpamanya. Ya, ini menarik nih contoh rokok ini kan. Begitu Aras tahu kan kalau rokok itu mengandung nikotin, mengandung tar, bagaimana dampaknya terhadap tubuh gitu kan? Ya. Tahu itu kan? Ya, tahu. Nah, Aras berhenti nggak merokok? Enggak. Artinya tahu itu baru sebatas informasi. Oh iya. Belum sadar. Kalau Aras sadar betul-betul apa itu rokok, bagaimana pengaruhnya terhadap tubuhmu, terhadap kesehatanmu, sadarmu itu sendiri akan menggugurkan, Aras nggak akan merokok lagi. Oh gitu. Berarti banyak orang yang belum sadar di segi apapun ya tentunya. Iya. Kita betul-betul digerakkan oleh pengalaman-pengalaman, pemikiran-pemikiran dan informasi tanpa tahu apa yang kita lakukan. Iya sih. Itu. Sama dengan kalau Aras tahu api itu membakar gitu kan. Ada nggak pengalaman, api katanya membakar, tetap aja taruh tangan di api gitu kan. Nah begitu taruh api di tangan, tahu api ini membakar, saya sadar betul, tahu betul, saya sadar, sehingga saya nggak akan pernah menaruh tangan saya di api lagi. Gitu. Iya sih. Nah, karena banyak orang yang masih belum bisa membedakan tahu dan sadar. Betul. Sebenarnya hanya baru sebatas gitu informasi yang pernah saya dengar gitu. Belum sampai ke tahu, belum sampai ke sadar. Seringkali kita merasa tahu hanya sebatas saya mendengar informasi tentang itu. Iya. Dan itu bahaya banget juga tentang informasi ya. Sekarang kan era digital nih. Segala informasi kan cepat banget nih. Dan itu juga apa namanya ya? Mempengaruhi generasi sekarang juga kan. Betul. Sekarang dapat informasi kalau di sosmed misalkan dapat informasi kalau misalkan mau apa ya? Yang kemarin yang gini banget tuh.
ya hal yang negatif lah gitu. Seolah-olah itu sudah terjadi. Ya. Itu kan jadi hoax gininya kan informasinya gitu. Betul. Apalagi kalau masalah tentang kesehatan mental yang informasi belum tentu benar, seolah-olah kita sudah mengidentifikasikan diri dengan hal itu gitu juga sih. Ya. Jadi betul-betul sekarang kalau kita tidak memiliki kesadaran, ya informasi inilah yang menjadi pengendali hidup kita. Ya. Di mana informasi itu apakah mewakili kebenaran? Belum tentu Belum sih. Belum tentu. Karena apa? Karena seseorang melihat sesuatu. Sekarang kita membaca buku yang sama. Ya. Pemahaman Aras sama pemahaman Ayah sama nggak? Beda pasti. Beda kan? Beda, ya. Demikian juga ada satu kejadian, apakah Aras memahami kejadian itu sama dengan Ayah memahaminya? Beda juga. Beda. Nah kalau Aras cerita, Ayah cerita, berarti informasinya kan beda kan? Iya. Gitu. Iya. Nah kembali apa yang dapat kita lakukan? Kembali saya harus belajar untuk melihat segala sesuatu itu apa adanya. Inilah yang perlu kita terus latih. Sehingga kita bisa membedakan ini memori, ini imajinasi, ini opini, ini informasi. Ya. Bagaimana saya bertindak, saya harus tahu tujuan saya apa. Iya sih, betul sih. Itu. Kita harus selalu ingat tujuan kita ini apa. Mau benar atau mau salah. Mau baik atau buruk atau mau bahagia. Iya. Itu. Kalau saya memilih untuk saya memilih untuk bahagia gitu. Artinya apa? Saya membebaskan diri dari baik buruk benar salah. Ingat, ini urusan kita di dalam. Kalau urusan terus kita keluar semau-maunya kita dong, bukan seperti itu. Ini urusan kita bagaimana saya menghadapi pikiran saya. Menghadapi pikiran saya inilah kita jangan menggunakan tolok ukur baik buruk benar salah. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan yang akan menjadi informasi-informasi yang menyesatkan gitu. Ya. Oke ya, untuk terakhir mungkin untuk penanya nih temannya Aras, sebaiknya untuk saat ini sebelum ketemu Ayah, baiknya hal apa yang harus dilakukan sama beliau nih? Oke, jadi kembali sekarang dari obrolan kita ini yang ingin Ayah jelaskan secara umum lagi gitu, bahwa satu masalah yang kita hadapi dalam hidup kita sebenarnya adalah ketidaktahuan kita tentang cara kerja pikiran itu sendiri. Ketidakmampuan kita membedakan antara memori, imajinasi itu. Ya betul. Itulah sumber masalahnya. Nah, bagaimana saya keluar dari masalah itu gitu? Saya harus menguatkan kemampuan saya untuk belajar mengamati pikiran, mengamati emosi itu, mengamati sensasi di badan itu. Gitu. Berarti untuk saat ini untuk bisa mengamati pikiran, mengamati emosi, mengamati sensasi dalam diri itu dulu ya. Ya, jadi bagaimana kita melatih diri gitu untuk menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Untuk tidak mengidentifikasikan pikiran aku badan. Berarti bisa dibilang sebagai penonton, sebagai pengamat dari semua aktivitas pikiran. Jadi gitu seperti kita belajar nonton TV pikiran kita. Gitu. Ya. Nah, karena tadi sudah muncul ke level fisik juga, gitu kan, penting untuk kita juga melakukan aktivitas fisik. Melakukan sesuatu yang kita senengin, seperti misalnya apa, sport yang kita senengin, bukan sport untuk mencari kalah menang, bukan untuk menjadi menang, tapi betul-betul melakukan aktivitas yang kita senangi, aktivitas fisik itu juga sangat penting untuk dilakukan sementara ini, gitu. Kemudian terkait dengan itu makanan juga. Jangan makan makanan yang memiliki sensasi yang kuat, seperti misalnya pedas berlebihan, asin berlebihan, itu jangan. Daging juga sebaiknya usahakan daging makan yang berhaki 4 maksudnya. Iya, sedapat mungkin hindari daging merah, itu dihindari karena tubuh itu memerlukan energi yang besar untuk mencernanya, mengubahnya menjadi energi lagi. Gitu. Oke, jadi sekian dulu untuk obrolan kali ini di episode kedua
Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalau namanya pengen disamarkan bisa chat personal di Instagram. Instagram saya di deskripsi ada, tinggal diklik aja. Oke ya, untuk hari ini thank you malam ini sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi manfaat untuk orang yang mendengarkan. Dan apa lagi ya? Oh ya, kemarin ada komentar yang menarik sih tuh. Kalau nggak salah komentarnya kesedihan akan menuntut Anda ke dalam jati diri Anda gitu. Itu harus belum balas sih gitu ya. Tanggapannya. Sebenarnya itulah tragedi manusia sekarang. Setelah ada masalah gitu kan, setelah ada penderitaan, barulah kita ingin mencari kebenaran itu. Iya, betul. Itu karena apa? Kembali, sumber masalahnya kan ada dalam diri kita, pikiran kita, yang kita tidak bisa deteksi kalau kita tidak mengaktifkan kesadaran kita kan. Iya, betul. Hanya setelah muncul menjadi buah, barulah kita bisa memahami ada sesuatu yang nggak beres ini. Berarti dengan pemahaman itu ada benarnya memang. Setelah ada penderitaan, malapetaka, baru kita melihat ke dalam. Tapi kembali, kalau kita tidak memiliki pemahaman apa itu melihat ke dalam, begitu kita merasa sudah tidak berbebas dari masalah, atau ketemu hal menarik lainnya, udah lupa lagi, keluar lagi. Iya. Itu yang bisa terjadi. Iya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya aja sih. Oke. Jadi sekian untuk hari ini. Thank you. Terima kasih, Aras. Ya.